Hai, aku Nara Kirana. Di usia yang katanya lagi produktif-produktifnya, aku sering ngerasa, hidup kok kayak lomba lari ya. Semua serba cepat, semua harus dikejar. Kayaknya nggak harus gitu deh. Nah, lewat channel Cerdasin Aja ini, aku pengen ngajak kamu buat kerja seperlunya dan hidup sepenuhnya. Kali ini, aku akan membacakan sebuah buku singkat berjudul Fokus dalam Diam dan Meraih Kemenangan. Isinya bukan motivasi kosong, tapi pengingat yang mungkin kamu butuh hari ini, bahwa dalam diam, kita bisa menemukan arah. Bab 1. Diam bukan lemah, tapi tanda serius. Pernah nggak sih kamu merasa capek? Bukan karena kerjaan, tapi karena pikiran sendiri. Capek karena harus terlihat sibuk, harus update di medsos, harus kasih tahu orang lain kalau kamu lagi berproses. Padahal, dalam hati, kamu sendiri nggak yakin sudah sejauh apa. Kita memang hidup di zaman yang bising, bukan cuma notifikasi yang nggak ada habisnya, tapi juga bisingnya ekspektasi. Temen upload pencapaian di LinkedIn, kamu jadi gelisah. Ada yang pamer jam produktif di Instagram. Kamu merasa tertinggal. Rasanya seperti lomba lari yang garis finishnya entah di mana. Aku dulu juga begitu. Setiap kali mulai sesuatu, belajar skill baru, ikut proyek kecil, aku buru-buru posting. Dan benar, begitu ada komentar, "Keren, semangat ya." Hati ini langsung hangat, tapi hangatnya sebentar. Setelah itu muncul beban, aku harus membuktikan ke semua orang. Ironisnya, energi yang seharusnya kugunakan buat kerja malah habis untuk menjaga citra. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Seorang psikolog bernama Peter Gollwitzer menemukan bahwa ketika kita mengumumkan tujuan di depan umum, justru kemungkinan untuk menindaklanjutinya bisa menurun. Kenapa? Karena otak kita tertipu. Begitu mendapat tepuk tangan atau like, otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang. Seolah-olah tujuan itu sudah setengah tercapai, padahal baru niat. Akhirnya, kita dapat rasa puas instan, tapi kehilangan motivasi jangka panjang. Itulah yang disebut fenomena rasa pencapaian prematur. Kita merasa sudah jadi, padahal belum ngapa-ngapain. Maka nggak heran kalau banyak orang semangat di awal, heboh update ini itu, lalu diam-diam berhenti di tengah jalan. Bukan berarti kita harus jalan sendirian terus. Riset dari American Society for Training and Development bilang peluang mencapai tujuan bisa naik sampai 95% kalau kita punya partner akuntabilitas, orang nyata yang benar-benar peduli, bukan audiens medsos yang hanya kasih like lalu hilang. Jadi, intinya bukan soal menutup diri, tapi memilih dengan siapa kita berbagi. Disinilah aku akhirnya belajar. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah tanda kalau kamu serius. Serius pada dirimu sendiri, bukan pada komentar orang. Serius untuk membangun sesuatu yang nyata, bukan sekadar pencitraan singkat. Coba tanya dirimu sekarang, kapan terakhir kali kamu bekerja untuk dirimu sendiri, bukan untuk fit orang lain? Apakah kamu benar-benar sedang membangun sesuatu atau hanya terlihat sibuk? Kalau jawabanmu bikin gelisah, itu pertanda baik. Artinya, masih ada bagian dalam dirimu yang jujur. Dan dari kejujuran itu, kamu bisa mulai berubah. Mulailah dengan hal kecil. Simpan rencanamu untuk dirimu sendiri dulu. Matikan notifikasi yang bikin resah. Bangun rutinitas sederhana. Jalan pagi, journaling, atau sekadar merapikan meja kerja tanpa perlu diumumkan. Fokus itu seperti api unggun, dia butuh dijaga dari angin, dan salah satu angin paling kencang adalah kebutuhan untuk selalu terlihat. Jadi, kalau hari ini kamu memilih diam, jangan biarkan orang lain bilang kamu lemah. Ingatlah, diam itu bukan menyerah, diam adalah tanda kamu sedang serius, dan serius adalah langkah pertama menuju kemenangan.